Oke teman-teman, kita mulai sekarang ya. Pak Oman sudah bergabung. Saya jadikan co-host ya. Barangkali mau share screen. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Zainal Abidin. Saya selaku host kali ini ya teman-teman. Nah, adapun kita akan 2 jam ya ke depan akan bersama-sama mendengarkan pemaparan terkait dengan moderasi beragama yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Nah, adapun selaku moderator di sini yaitu Mbak Dewi. Nah, nanti lanjutkan oleh Mbak Dewi, dan sebelum itu kita mari bersama-sama untuk pembukaan dahulu, yaitu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua, kita sama-sama menyimak dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menyimak prakata maupun sambutan dari Direktur Fahmina, yaitu Bapak Rosidin M. Hum. Pada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Zena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih sudah bisa hadir di pagi Kamis ini ya, pagi-pagi ya. Biasanya mungkin masih istirahat karena malamnya istiqoroh, tahajud dan lain sebagainya. Terima kasih dan saya ucapkan lebih khusus lagi kepada Pak Oman, selamat datang. Kita sudah lama nggak ketemu. Dulu kalau nggak salah ISIF terakhir mengundang Pak Oman ketika digitalisasi manuskrip bekerja sama dengan Hamburg Jerman kalau nggak salah, yang coba bekerja sama dengan Keraton Kesepuhan. Dan saya terakhir ketemu Pak Oman kalau tidak salah pada acara PPIM di Bintaro. Waktu itu mengumpulkan kelompok masyarakat sipil yang concern pada isu toleran dan pencegahan ekstremisme di tingkat masing-masing di tingkat basis. Kalau tidak salah itu. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini sehingga pada hari ini kita bisa terlaksana untuk ngaji lah, kalau kita mungkin ngaji moderasi. Nah, karena biasanya di bulan puasa itu ada ngaji pasaran di Fahmina secara langsung, cuman karena situasi pandemik lalu ada beberapa pengajian yang dilakukan secara virtual, baik yang sendiri-sendiri oleh orang-orang Fahmina maupun kolaborasi orang-orang Fahmina dengan beberapa kawan-kawan yang lain, termasuk dengan beberapa lembaga yang lain seperti Mubadalah, Aman, Rahimah dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, tema diskusi pada kali ini kita coba memahami moderasi beragama pada tingkat implementasinya kayak apa. Mungkin kita akan nanti akan dengarkan dari Pak Oman. Paling tidak sebagai sebuah latar belakang kenapa ini dilakukan, diskusi ini kita lakukan. Pertama karena beberapa refleksi di tingkat kita maupun di tingkat teman-teman lapangan misalnya yang menjadi basis dampingan Fahmina, merasa bahwa ada sekian banyak konsep moderasi baik yang dimunculkan oleh para akademisi maupun dari kelompok agamaan, baik ormas misalnya kayak NU, Muhammadiyah dan beberapa yang lain, juga sepertinya menganggap itu bagian dari moderasi dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Karena itu ketika coba dipahami, dicek atau dikaitkan dengan pemahaman pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman, kayaknya perlu ada semacam penegasan-penegasan yang kira-kira oh ya ini sudah firm dengan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, yang terutama yang disusun oleh Kementerian Agama, yang kalau tidak salah sudah terbit bukunya, dan salah satu penyusunnya juga kebetulan Pak Oman dan ada juga. Ini tempat sekali saya kira untuk menguatkan pemahaman-pemahaman kita yang masih berserakan dan masih
pisah gitu loh antara satu memahami dari keberagamaan dari konsepsi dari beberapa kelompok agamaan, satu dari beberapa yang lain, kira-kira itu. Nah, ini saya kira untuk penegasan karena mau tidak mau kalau dipahami ini kan sebenarnya bagian dari membangun etika relasi warga, karena masyarakat kita secara sosiologis cukup beragam, baik sisi etnis, bahasa, suku, termasuk di dalamnya agama. Karena itu butuh etika yang kira-kira itu tidak menyakiti dan menyinggung satu sama lain, sekaligus poin pentingnya adalah soal menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tujuan dari moderasi beragama ini. Saya tidak perlu panjang lebar sebagai paling tidak nanti saya berharap teman-teman apa yang sudah dibaca selama ini dan apa yang sudah dilakukan selama ini itu bisa menjadi bahan yang bisa dikonfirmasikan sebagai konsep moderasi dengan pengalaman yang teman-teman lakukan untuk membangun relasi sosial di tingkat warga, kaitannya dengan hubungan antar agama yang selama ini kita lakukan di masyarakat. Kira-kira itu sebagai pengantar dan semoga ini menjadi ikhtiar terus-menerus untuk menguatkan pemahaman kita agar di tingkat lapangan masyarakat kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Apalagi selain soal kecenderungan pemahaman, ada beberapa kelompok masyarakat atau kelompok agamaan yang ada kecenderungan pemahamannya eksklusif, intoleran, bahkan radikal, bahkan ada yang ekstrim yang terjerumus ke pemahaman ekstremisme agama. Karena itu mungkin treatment untuk mendeteksi agar tidak sampai ke soal pemahaman atau mengarah kepada arus, sebenarnya bukan arus, mungkin arus kalau kita pahami kan arus besar kita sebenarnya moderat pemahaman keagamaan kita, tetapi pada tingkat derasnya atau kerasnya pemahaman justru kelompok-kelompok intoleran yang kelihatannya deras, walaupun kecil, tapi cukup deras gitu loh. Dan di tengah-tengah masyarakat ini kadang menjadi kebingungan untuk menghadapinya. Itu mungkin ini penting untuk kita diskusikan pada yang pagi hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu aturan kita di sini mungkin bisa menyalakan videonya biar kita kelihatan lah siapa-siapanya, dan juga jangan lupa untuk mematikan mikrofonnya kalau misalnya tidak ingin bertanya maupun tidak ingin bicara gitu. Oke, langsung saja saya serahkan acara, berlangsungnya acara kepada Saudari Dewi Kamala Dewi. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih Zainal. Terdengar jelas nggak suaraku? Ya. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya beda. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah, hangat hari ini kita dipertemukan dalam satu forum diskusi ya. Tadi disampaikan oleh Kang Rosin, ini diskusinya sepertinya akan menghangat. Meskipun baru 28 orang yang hadir. Ya.
Kita nanti kurang lebih 2 jam ke depan akan mendiskusikan bagaimana penguatan moderasi beragama dalam konsep dan implementasinya di Indonesia. Dan kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing di dunia nyata dan dunia maya. Ya. Selamat pagi, Prof. Oman Faturrahman. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melangkah ke sana, saya ingin memberikan mungkin sedikit gambaran gitu ya tentang kondisi kita hari ini gitu. Kalau ngomongin moderasi agama memang sekarang sedang hangat dibicarakan. Tapi tadi disampaikan juga Kang Rosidin sebetulnya seperti apa sih gitu ya dalam konteks Indonesia hari ini gitu. Bisa disebut dengan kondisi Indonesia yang beragam gitu. Dengan kekayaannya harusnya kita menjadi bangga dan selalu bangga dengan kondisi Indonesia yang beragam ini gitu. Dan Indonesia selalu menjadi kiblat gitu ya keberagaman agama gitu ya di dunia gitu. Tapi itu juga sering jadi potensi konflik gitu sampai hari ini. Nah, di sini ada moderasi beragama itu seperti apa? Dan sering juga sering disebut-sebut juga ini moderasi agama apa moderasi beragama begitu. Oke. Kita akan mendiskusikannya 2 jam ke depan bersama Prof. Oman. Sebetulnya biasa, aku sering dengar di Twitter itu Kang Oman panggilnya di itu ya. Iya, masa sesama orang Cirebon. Iya, dipanggil Kang Oman aja mungkin. Tapi Iya, sebelum itu mungkin kita perlu kenalan dulu meskipun mungkin teman-teman sudah kenal gitu ya latar belakang Kang Oman ini seperti apa. Tapi coba saya cek dulu siapa sih beliau gitu ya. Mungkin ada di antara kita gitu yang belum kenal. Nama lengkapnya Profesor Dr. Oman Faturrahman M.Hum nih, lengkap dengan title-nya ya. Lahir di Kuningan 8 Agustus 1969. Ini media sosialnya banyak ya. Ada Twitter, FB, dan IG. Saya aja nggak punya semua. Di Twitter dengan akun @ofaturrahman, di FB ada Oman Faturrahman, di IG-nya @faturrahman. Ini beliau sebetulnya aktif sekali ya, bikin konten gitu. Saya juga kalah. Dan followernya juga melebihi kita yang kita gitu. Kita siapa ya? Ya kita yang muda kadang cuma posting foto aja gitu. Kalau beliau luar biasa ya, mau insight setiap hari. Oke, aktivitasnya di pesantren Al-Hamidiyah, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kemudian pengampung Ngariksa Channel Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Teman-teman udah kenal belum nih? Kalau belum boleh dikepoin ya. Program literasi budaya dan keagamaan ya di YouTube juga ada. Hobinya bulu tolong tangkis. subscribe ya. Subscribe di YouTube ya. Ya, sekarang juga ya. Oke, hobinya bulu tangkis, goes, membaca manuskrip kuno. Oke. Wah, ini kita akan didongengin kayaknya, seru nih. Riwayat pekerjaannya ya, beliau staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia bidang manajemen komunikasi dan informasi. Sudah tidak lagi ya. 2002. Oh iya, sampai Februari 2001 ya. 2021. Oke, kemudian ya sebagai guru besar filologi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak Maret 2014 hingga saat ini. Kemudian Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak 8 April 2014 sampai 14 April 2015.
aktivitas, aduh banyak sekali nih, kayaknya nggak selesai kalau seharian. Kalau dilihat lewat pendidikannya menempuh doktor bidang filologi kajian manuskrip Islam Indonesia FIB UI Depok tahun 2003, master bidang filologi kajian manuskrip Islam Indonesia FIB UI Depok 2003, kemudian sarjana bidang bahasa dan sastra Arab YIN Syarif Hidayatullah Jakarta 94, Madrasah Aliyah negerinya di Man Cipasung Singaparna Tasik Jawa Barat. Kemudian madrasah sanawiyahnya di PUI Kuningan, ternyata ini nih yang mendekatkan kita ya. Kuningan Jawa Barat ya. Kemudian MI-nya di PUI Kuningan juga. Dan ya pendidikan formalnya pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, di pesantren Haur Kuning Salopa Tasik Malaya Jawa Barat, dan pondok pesantren Cipasung Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat. Kemudian ya banyak sekali, ini salah satu aja pengalaman akademiknya di tahun 8 Januari sampai 28 Februari 2007, visiting professor di The Graduate School of Language and Culture Osaka University Jepang, dengan host Profesor Yumi Sugihara ya. Banyak sekali, mungkin nanti bisa dikepoin juga websitenya ya. Dan ada karya-karya beliau yang perlu kita tahu banyak sekali, diantaranya buku yang terakhir itu Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama tahun 2020 ini oleh Kementerian Agama, kemudian Moderasi Beragama ya oleh Kementerian Agama 2019, Kiprah Para Menteri Agama Era Reformasi ya tahun 2019. Itu bukunya ada sekitar 16 buku yang sudah terbit, ada banyak artikel dan tulisan di buku. Yang terakhir ini tentang filologi Indonesia, Quo-Vadis, ya gitu tanda tanya ya, diterbitkan oleh Prenada Media. Banyak sekali begitu, ada opini di media juga terakhir soal haji di masa pandemi itu bagaimana ya, diterbitkan Republika Juni 2020. Luar biasa. Ini speechless. Melihat ini semua ya. Mudah-mudahan kita hari ini betul-betul mendapat banyak siraman gitu ya, dan udah nggak sabar lagi kita untuk menyimak dengan baik, dan kita sudah mengosongkan pikiran kita hari ini khusus untuk diskusi ya terkait penguatan moderasi beragama. Baik, Kang, mungkin saya pertanyaan di awal gitu ya, pertanyaan sebetulnya apa gitu, apa sih moderasi beragama itu, Kang? Monggo. Iya, betul. Terima kasih ya. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Pertanyaan yang pertama itu memang selalu harus apa memang. Jadi apa, mengapa, bagaimana. Itu 3 pertanyaan itu saya kalau ke mahasiswa yang sedang meneliti pun begitu. What, why, how. Ya, meminjam 5W1H wartawan sebetulnya, tapi saya hanya mengambil 3 itu saja. Nah, terkait dengan apa sih moderasi beragama gitu ya. Saya suka ingin meluruskan terlebih dahulu beberapa hal yang saya kira memang salah paham ya terkait dengan moderasi beragama. Yang pertama itu yang harus diluruskan menurut saya, moderasi beragama itu bukan antitesa dari radikalisme. Nah, jadi bukan antitesa dari radikalisme. Seringkali sekarang itu, apalagi ketika ada undang-undang RAN-PE gitu ya, di situ moderasi beragama nyelip sebagai salah satu dari kegiatan RAN-PE tentu saja. Kalau RAN-PE sih nggak masalah karena ekstremisme kan, penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Tapi seringkali orang salah kemudian mengambil kesimpulan bahwa
moderasi beragama itu sama dengan deradikalisasi gitu. Itu untuk menangkal radikalisme, ensih. Nah, ensihnya itu yang penting. Bahwa moderasi beragama itu punya implikasi terhadap deradikalisasi, iya. Tapi sayapnya tidak hanya itu. Karenanya moderasi beragama bukan antitesa radikalisme. Melainkan, nah alternatifnya gitu ya, melainkan moderasi beragama itu sayapnya dua. Yang pertama memang betul menyasar ke radikalisme, ke kanan gitu ya. Tapi yang kedua juga adalah untuk mendorong internalisasi nilai-nilai agama gitu. Jadi deliberalisasi juga gitu. Bukan hanya deradikalisasi tapi deliberalisasi. Menjadi ultra konservatif, menjadi ekstrim itu juga tidak benar, tapi menjadi liberal juga tidak benar. Nah, ini perspektif wasat itu kan harus begitu kan. Mengapa ini perlu diluruskan? Karena moderasi beragama itu sekarang masih dianggap itu sebagai upaya liberalisasi, upaya pendangkalan beragama. Ketika orang menyebut itu, oh dia tuh moderat, oh, tokoh moderat, itu seolah-olah dia itu tokoh liberal gitu, tidak saleh, mungkin tidak sholat misalnya, atau tidak puasa, kadang-kadang yang disebut moderat itu. Nah ini implikasinya, oleh karenanya hal pertama yang harus diluruskan sebelum sampai pada definisi itu, pemahaman terlebih dahulu ya. Jadi lawan moderasi itu ya tatarruf toh, di dalam bahasa Arab juga al-ghulu, tatarruf, berlebihan, itu lawan dari moderasi, lawan dari i'tidal kan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diluruskan yang tadi itu moderasi agama atau moderasi beragama. Kelihatannya sederhana dan di antara kita sendiri suka masih ada keseleo lidah barangkali mungkin ya, kalau yang sudah paham mungkin hanya keseleo lidah lah, moderasi agama. Tapi sesungguhnya itu implikasinya juga besar. Karena kita membedakan betul antara agama dan tafsir agama. Moderasi agama itu artinya memoderasi agama, itu yang ditentang oleh banyak orang, sebagian orang lah setidaknya. Yang ada di dalam konsep moderasi beragama itu adalah yang dimoderasikan tafsir beragamanya gitu. Tafsir yang ekstrim, tidak boleh ekstrim. Jadi cara beragama gitu. Nah, itu saya kira dua hal yang perlu diluruskan. Nah, untuk definisinya sebetulnya agak panjang ya. Kalau boleh saya boleh share tidak? Boleh. Definisi dulu, definisi ya. Bisa nih, saya bisa ini, oke. Biar enak bacanya, bareng-bareng aja baca silahkan gitulah ya. Nah ini rumusannya begini. Rumusannya itu sudah melalui diskusi panjang dengan tim ahli waktu saya di Kementerian Agama. Saya sebagai Ketua Pokja Moderasi Beragama, waktu itu kita mengundang tiga tim ahli ya, tim ahlinya 3 pakar. Yang pertama itu Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai penggagas moderasi beragama. Sejak tahun 2016 sudah mulai disuarakan ketika beliau menjadi Menteri Agama. Kemudian yang kedua itu ada Mbak Alisa Wahid, tentu saja yang sangat concern dengan dan bukan hanya concern tetapi juga punya aksi nyata dalam hubungan sosial kemasyarakatan keagamaan ya. Dan yang ketiga itu Pak Hadi Rahman, itu untuk bidang manajemen komunikasinya. Karena kita tidak ingin moderasi beragama itu yang dirumuskan dengan matang, tapi ketika dikomunikasikan buruk misalnya. Kita belajar dari Islam Nusantara lah ya. Konsep Islam Nusantara itu kalau bagi yang kita yang pahamnya ya kan sama sekali tidak ada masalah. Wong itu pribumisasi Islam dalam konteks empirik kok. Tapi karena tidak ada manajemen komunikasi yang baik sejak awal, masing-masing mengkomunikasikan secara parsial, ada yang berdefinisinya A, B, C, sehingga orang kemudian antipati. Bahkan menganggap wah Islam Nusantara itu sholat dengan bahasa Latin kan gitu ya. Nah oleh karenanya
rumusan yang terakhir ini adalah yang menggambarkan hasil diskusi ya. Yang pertama, kalau lughatan, saya kira jelas ya, seperti yang di atas menurut bahasa. Tapi yang penting ini secara konseptual, wastilahan, secara istilah. Moderasi beragama dalam hal ini, cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, rumusan ini sudah masuk di dalam rancangan roadmap atau peta jalan moderasi beragama 2020-2024 yang direncanakannya itu sebagai lampiran dari Perpres. Jadi penguatan moderasi beragama ini terakhir saya bertugas itu dirumuskan akan ada peraturan presidennya. Yang penting buat teman-teman adalah mengelaborasi kata-kata kunci di dalam rumusan konseptual ini. Karena ini kalau di breakdown misalnya katakanlah oleh Lajnah Pentasi Al-Quran yang concernnya atau Pusat Studi Al-Quran, maka yang harus di breakdown adalah kata-kata kunci itu carikan justifikasinya dari Al-Quran. Kalau bagi yang ahli hadis, carikan kata-kata kunci itu justifikasinya dari hadis. Kalau yang non-muslim berarti carikan justifikasi kata-kata kunci itu dari teks-teks kitab sucinya gitu ya. Apa kata kunci itu? Yang pertama, cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Ini kata kunci pertama. Bahwa yang diatur di dalam rumusan moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama bukan yang individual, bukan yang personal. Kalau yang personal ya terserah saja mau tahajudnya sampai lecet gitu kakinya segala gitu ya. Tapi kalau begitu masuk pada kehidupan bersama ada cara beragama yang tidak bisa ekstrim. Yang kedua, esensi ajaran agama, mengejawantahkan esensi ajaran agama. Jadi yang didakwahkan di dalam moderasi beragama itu bukan beragama yang luaran gitu, bukan beragama yang tidak substansif, tapi ingin mengajak ketika kita dihadapkan pada situasi misalnya tidak bisa menjalankan ajaran agama yang harfiah, maka ini esensinya apa sih gitu. Misalnya kalau kita sederhana kita contohkan itu ya mungkin ya kayak sholat Jumat lah gitu. Sholat Jumat wajib, tapi ketika ketika masa pandemi ada larangan dari negara gitu ya. Nah, lalu orang loh ini kok kayak liberal kok melarang sholat Jumat gitu. Oh tidak, dalam konsep moderasi beragama, esensi agama itu terutama yang paling esensial adalah hifdzun nafs misalnya gitu ya, menjaga keselamatan jiwa. Maka ketika sholat Jumat itu ketika masa pandemi bisa mengakibatkan hilangnya jiwa, ya itu bisa terkalahkan gitu ya. Dan seterusnya ya, saya agak panjang nanti kalau menjelaskan, tapi poinnya adalah silahkan diresapi kata-kata kunci di dalam rumusan konseptual itu yang sudah kita rumuskan, karena itu sangat penting sekali. Saya kira sementara begitu ya, Mbak Dewi. Oke, siap. Luar biasa ini. Ini baru pengantar ya, Kang ya? Baru pengantar. Kan bukan presentasi, saya kan baru ditanya rumusan tadi. Iya, baru pengantar dan kita siap 2 jam ke depan, meskipun tadi agak molor ya. Mudah-mudahan cukup nanti sampai menjelang duhur. Oke, teman-teman, kita tadi udah dengar bahwa kita sering salah lidah katanya, moderasi agama gitu ya, atau moderasi beragama. Ternyata moderasi beragama gitu. Kalau moderasi agama itu salah gitu ya. Agama ngapain dimoderasi lagi, udah harus jadi jalan hidup kita yang betul. Justru kita yang menafsirkan agama itu yang masih salah, dan itu berdampak pada kehidupan kita. Lalu sebetulnya moderasi beragama ini punya nilai-nilai kan ya Kang ya? Punya nilai-nilai. Nah, seperti apa gitu nilai-nilai yang perlu kita implementasikan gitu dalam kehidupan kita agar itu terinternalisasi gitu.
Ya, dari mana mulainya ya? Agak panjang memang ini. Di kepala saya ini muter roadmap, jadi karena saya dari awal betul mengikuti sampai sekarang udah terbit sebetulnya, tapi masih untuk kalangan terbatas. Peta jalan moderasi beragama mau dibawa kemana oleh negara sampai 2024 itu sudah ada itu. Tinggal rencana aksinya yang waktu itu dengan Mbak Alisa belum selesai ya. Tapi begini, untuk menjawab soal nilai-nilai itu, pertama mungkin ya, saya ingin menjelaskan soal sebetulnya fokus area penguatan moderasi beragama itu yang harus kita implementasikan di Indonesia itu nilai di level apa begitu. Nah, mungkin ke situ dulu ya. Jadi ada 3 level sebetulnya, 3 fokus penguatan moderasi beragama ya. Yang pertama itu pada level wacana. Jadi nilai-nilai yang nanti saya sampaikan belakangan, tapi karena agak panjang, nilai-nilai moderasi beragama itu harus kita kontestasikan di ruang publik sebagai sebuah wacana. Nah, saya senang sekali Fahmina Institute, berapapun yang hadir lah bagi saya melihat institusinya, saya melihat orang-orangnya gitu. Seringkali perubahan itu kan dilakukan tidak oleh banyak orang, tapi oleh segelintir orang saja gitu. Nah, makanya saya sangat antusias merespon ini gitu. Penguatan pada level wacana maksudnya adalah penguatan ruang dialektis untuk mengarus utamakan perspektif moderasi beragama di ruang publik. Di Twitter, di medsos-medsos dimanapun, tidak harus menggunakan diksi moderasi beragama, tidak harus menggunakan kata moderasi beragama, tapi cobalah respon gitu, dialog keagamaan di ruang publiknya itu harus konstruktif, itu kita yang harus mewarnai gitu. Misalnya ada wacana tentang pelarangan mewajibkan jilbab misalnya oleh sebuah institusi pendidikan negeri misalnya gitu ya. Nah, itu kita tidak boleh diam. Bagaimana ya merespon itu dalam perspektif moderat, bukan perspektif liberal, bukan juga perspektif konservatif gitu. Atau yang paling ekstrim kan ketika ada bom misalnya kan kemarin baik di Makassar maupun di Mapoltabes misalnya gitu ya, belum sampai bom gitu, tapi itu tindakan. Nah, itu kita meresponnya bagaimana? Nah, ini penguatan di level wacana itu yang dimaksud ya. Yang kedua penguatan regulasi, fokus regulasi. Kalau itu urusan para pengambil kebijakan lah. Saya sendiri sekarang sudah tidak pegang otoritas apa-apa ya, hanya paham substansinya saja gitu. Tapi saya sangat yakin, apalagi Gus Menteri sekarang kan itu sangat concern dengan penguatan moderasi beragama gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu penguatan pada aspek layanan publik. Kita sebagai warga ini harus menuntut kepada institusi pelayanan publik, public service, supaya adil di dalam memberikan layanan keagamaan. Jadi jangan karena non-muslim, kemudian pelayanannya itu tidak maksimal. Karena muslim tapi Ahmadiyah misalnya, atau Syiah misalnya karena minoritas, ketika mendapatkan pelayanan KTP misalnya itu terdiskriminasi. Padahal itu layanan publik juga gitu, bukan hanya keagamaan kan, tetapi bagian dari masyarakat keagamaan atau umat beragama gitu. Jadi tawazun, i'tidal itu harus diterjemahkan oleh negara di dalam bentuk layanan publik yang adil. Supaya apa? Ya supaya kepuasan publik terhadap layanan keagamaannya tinggi gitu dari pemerintah. Nah, dari 3 fokus area ini, kalau melihat nilainya ya, mungkin bisa kita lihat yang mana ya? Sebentar. Yang ini nih. Ini ya bulqonah ya. Jadi kalau tidak dijelaskan mungkin bacanya dari mana agak ini. Bulqonah itu maksudnya bulatan kotak dan panah gitu. Tapi bulatnya nggak ada nih, kotak dan panah. Ini soal nilai itu kaitannya dengan urgensi moderasi beragama. Moderasi beragama itu sangat terkait dengan nilai keagamaan dan kebangsaan. Jadi
tadi saya mendengar juga ya, saya malah belum menyapa para pengurus Fahmina, ya udahlah nanti aja basa-basinya. Tadi langsung ditanya sih gitu. Pokoknya terima kasih banyak lah sama Fahmina, sama Mas Jenan, sama Mas Rosidin gitu ya, terima kasih. Jadi begini, di Indonesia itu satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana menyeimbangkan komitmen beragama dan komitmen bernegara. Gitu. Mengapa? Karena kan kita tahu Indonesia di satu sisi itu sangat masyarakat itu sangat religius. Indonesia itu bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, tapi juga bukan negara yang mendasarkan pada salah satu agama, kan? Kita sudah paham, sama-sama paham. Nah, kita menyebutnya itu Indonesia adalah negara yang warga negaranya itu sangat religius, sangat agamis. Bukan negaranya yang religius, tapi warga bangsanya. Kalau negaranya itu kan in between, kan, di antara dua itu, tidak negara sekuler, tidak negara agama gitu. Nah, oleh karenanya di satu sisi masyarakat kita dituntut untuk kuat komitmen beragamanya. Doa itu ada di mana-mana, kan. Jadi komitmen jadi jangan disalahkan kalau orang itu mau saleh, terserah dia mau pakai jilbab kayak apa, mau pakai sarung kayak, mau pakai apa kayak gitu. Sebetulnya sejauh dia komitmen beragama dan tidak mengganggu kehidupan bersama, maka itu kita harus melihat itu sebagai komitmen beragama gitu ya. Nah, tapi yang kedua, kita itu juga dituntut menerapkan nilai komitmen kebangsaan sebagai warga negara. Nah, untuk menghadapi ini ada yang kotak 3 di tengah itu, ada 3 nilai misi yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Ajak masyarakat itu untuk memahami, kamu itu dengan tidak melakukan ini bukan berarti tidak beragama, tapi esensi ajaran agama itu apa? Yuk kita ajak dialog. Memangnya kamu membunuh orang lain itu sedang beragama, jihad gitu. Apa sih sesungguhnya esensi beragama itu? Apakah mati itu, esensi syahid itu apa sih sebetulnya, kan gitu. Terus gitu diajak gitu ya. Nah, ini yang pertama ini menghadapi satu tantangan, yaitu berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan, yang menyampingkan martabat kemanusiaan. Itu tantangan yang kita hadapi. Ya, kita tahulah bom yang Makassar juga suratnya seperti apa gitu kan, yang yang ditembak mati juga itu. Kita sangat prihatin tentu saja. Nah, tetapi memang ada cara pandang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya lebih singkat, yang kedua itu ada misi bahwa kita itu harus mengelola keragaman tafsir keagamaan yang mencerdaskan. Gitu. Jadi mengelola keragaman tafsir keagamaan. Kita ini beragam, isi kepalanya beragam, otomatislah tafsir keagamaan juga beragam. Itu udah pasti itu. Nah, gimana mengelolanya supaya tidak tabrakan, tidak menimbulkan konflik, karena setiap keragaman itu kan potensial menimbulkan konflik. Nah, ada tantangan yang nomor 2 itu, tantangan 2. Tantangannya adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Ini tantangannya. Faktanya ada kelompok-kelompok yang mengklaim kebenaran ya subjektif dan kemudian menganggap orang lain keliru dan memaksakan tafsir kebenarannya itu. Itu yang tantangan yang dihadapinya. Dan yang ketiga itu, mengapa moderasi beragama itu penting dan harus dilakukan? Kalau dalam konteks Indonesia, itu adalah dalam konteks merawat keindonesiaan. Yang tadi saya dengar dari Mas Rosidin, poin yang sangat penting. Merawat keindonesiaan itu bagian dari menjaga kesepakatan bersama. Kalau bagi NU itu kan misakon ghalidho ya. Bagi Muhammadiyah kan Darul Ahdi Wasyahadah Indonesia itu. Jadi organisasi keagamaan yang mainstream itu
komitmen merawat keindonesiaannya sudah kuat. Nah, ini punya tantangannya itu memang mereka ya ada yang mengembangkan semangat beragama tapi tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI. Ya, seperti HTI misalnya kan, sebetulnya itu kan semangat beragama dari agama, tetapi tidak selaras dengan kesepakatan bersama ideologi Pancasila dan UUD 45. Nah, nilai keagamaan dan kebangsaan ini yang melahirkan kemudian perlunya moderasi beragama gitu ya, supaya tercipta kehidupan yang toleran, harmonis dan damai. Mungkin itu untuk pertanyaan yang kedua. Nyicil aja lah. Saya juga loncat-loncat slide-nya. Ya tergantung pertanyaannya. Kalau tiba-tiba ditanya tentang puasa, saya pindah juga ke puasa. Oke, siap, Kang. Ya, ternyata banyak sekali nilai yang perlu kita terapkan ya, bahkan kita dituntut gitu ya, dalam keseharian kita menerapkan nilai kebangsaan tadi, memperkuat esensi beragama kita gitu ya. Ternyata juga ada misi untuk mengelola keragaman tafsir gitu ya, dan juga merawat keindonesiaan gitu, yang agar nanti tidak terjadi lagi gitu, merasa paling benar gitu ya dengan simbol-simbol agama yang melekat gitu ya, bahwa yang jilbabnya paling besar yang paling benar gitu ya, dan seterusnya. Oke, nanti juga teman-teman boleh bertanya langsung gitu ya kepada Kang Oman, tapi sebelum itu saya ingin melanjutkan tadi ada kita harus merawat semangat keberagamaan kita. Ini bagaimana caranya, Kang? Karena hari ini banyak sekali khususnya anak muda gitu ya, dengan semangat beragamanya itu cari ilmu kemana aja gitu ya di dunia medsos itu sekarang gampang, mudah sekali gitu ya untuk mencari apapun yang kita inginkan gitu tanpa guru pun di YouTube gitu ya, mereka belajar langsung, yaitu ada yang merakit bom dan seterusnya gitu yang akhirnya belajar tanpa guru akhirnya menjadi ya radikal dan seterusnya. Itu bagaimana sebetulnya? Maaf, pertanyaannya gimana tadi di awal? Iya, bagaimana merawat semangat keberagamaan ini agar kita tidak tersesat gitu dalam kondisi hari ini yang teknologi semakin mudah gitu ya, mudah memperoleh informasi dimanapun, belajar langsung dari YouTube justru malah menyesatkan gitu. Ya, kalau saya sih melihatnya sekali lagi kontestasi ya, kontestasi di ruang publik. Jadi ada sumber-sumber primer sebetulnya yang kita itu yakin betul kalau kita ya, apalagi di kalangan pesantren, sumber-sumber primer yang sesungguhnya kalau itu dijadikan sebagai rujukan cara pandang, sikap dan praktik beragama itu pasti akan cenderung i'tidal, cenderung wasat ya. Nah, ya fikih saja kan kita tahu lah al-madzhabul arba'ah gitu ya. Jadi cenderung sangat moderat gitu kalau seandainya sumber-sumber Islam, sumber-sumber klasik tidak hanya Quran dan hadis itu betul-betul dijadikan rujukan. Nah, problemnya adalah di masa era disrupsi ini, disruption, seiring dengan revolusi industri tadi itu, sumber-sumber yang primer itu menjadi tidak laku, dianggap berat. Kitab-kitab kuning itu ya. Dulu kan kita beragamanya dari kitab kuning kan. Beragama itu maksudnya memahami tafsir agamanya itu kan dari kitab-kitab klasik gitu. Tidak semuanya tentu saja mengakses kitab kuning, tapi setidaknya ada gurunya atau yang mengajarkan gitu. Nah, ini kalangan mereka yang menguasai literatur kitab klasik atau sumber primer lah saya menyebutnya, jangan hanya kitab, kan tidak hanya kitab sebetulnya. Mereka yang menguasai sumber-sumber primer itu di era disrupsi ini cenderung tenggelam gitu.
yang muncul di permukaan di ruang publik yang ikut kontestasi itu adalah mereka-mereka yang ya dari segi UI ini kan generasi milenial disebutnya juga. Kemudian dari segi pengetahuannya ya dangkal-dangkal. Tapi populer gitu, apalagi yang seleb kan, ustadz seleb gitu. Jadi ada tren bahwa mengidolakan seseorang karena selebritasnya, karena popularitasnya itu luar biasa. Bagus kalau seandainya dia menguasai sumber primernya kan ada juga ya gitu ya. Tetapi ketika ketarik-tarik sama kepentingan politik ya bisa bandulnya agak ke kanan juga kan gitu ya. Nah, oleh karenanya kalau menurut saya yang harus dilakukan itu adalah melakukan bridging, menjembatani. Siapa yang bisa menjembatani supaya sumber-sumber primer yang bisa menyeimbangkan cara pandang keagamaan itu sampai kepada masyarakat umum yang mereka tidak bisa mengakses langsung sumber-sumber primer itu gitu. Nah, saya di Ngariksa itu yang saya lakukan sebetulnya. Jadi Ngariksa itu ngaji manuskrip kuno Nusantara itu sudah 2 tahun saya ampuh, dimanapun kesibukan saya, ketika saya di Kementerian Agama juga saya tetap lakukan. Setiap 2 Jumat sekali saya live di Facebook, di Twitter begitu, di medsos. Setelah itu videonya diunggah ke YouTube gitu ya. Yang saya lakukan adalah membacakan sumber-sumber primer, tapi branding saya manuskrip gitu. Karena saya filologi kan. Secara akademik keilmuan saya filologi. Nah, kitab-kitab tasawuf dan brandingnya itu juga Nusantara. Ya kitab klasik udah banyak lah. Gus Ulil kan ngajinya kitab Ihya kan. Kemudian ada Gus Mus tentu saja dengan burdahnya, dengan apa ba'da subuh selama Ramadan ini misalnya. Nah, tapi manuskrip yang Islam Nusantara yang maksud saya yang ditulis oleh para penulis Muslim Nusantara kan tidak kurang banyak juga. Itu sumber primer yang menggambarkan apa yang oleh Gus Dur diilustrasikan sebagai pribumisasi Islam gitu di Aceh oleh Syekh Abdul Raub Singkel. Kemudian kalau di Jawa kan salah satunya Ki Soleh Darat misalnya, atau Mbah Khalil Bangkalan misalnya, atau di Cirebon juga kan dalam aksara-aksara Pegon dan seterusnya. Nah itu yang saya angkat gitu, karena bagi saya itu menggambarkan dialektika antara Islam dengan tradisi lokal gitu ya. Tradisi lokal itu apa maksudnya? Tafsir agama, beragama. Nah jadi beragama itu tidak cukup langsung aja jumping gitu ke Arab misalnya gitu ya, tanpa memperhatikan konteks. Orang Kiai Rifai Kalisalak saja abad ke-19 kan bikin fatwa syarat sahnya nikah itu penghulunya tidak boleh diangkat oleh kaum kolonial misalnya. Padahal kan ya kalau dalam kitab klasik tidak ada siapapun penghulu, siapapun saksinya sah gitu. Tapi konteks saat itu adalah konteks kolonialisme, muncullah fikih gitu. Sama seperti Imam Syafi'i, fikih kaul qadim, kaul jadid gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan itu kita harus terus makin mengarus utamakan sumber-sumber yang menurut kita menggambarkan wasat itu tadi ya, nilai-nilai yang i'tidal, yang tawazun gitu. Gitu Mbak Dewi. Oke, baik. Ya, pentingnya dialektika dengan tradisi lokal gitu ya. Cirebon betul sekali. Dengan beragam tradisinya gitu ya, ada sedekah laut, sedekah bumi dan seterusnya, masih ditemukan beberapa orang yang anti tradisi itu gitu. Sebetulnya bagaimana sih Kang memperkenalkan apa ya, moderasi beragama gitu. Sebenarnya moderasi beragama tuh ini gerakan atau apa gitu, atau perspektif atau apa gitu. Ya, dua. Moderasi beragama itu pertama sebagai sebuah diskursus ya, sebuah wacana. Yang kedua sebagai gerakan. Jadi sebagai diskursus dia diskursus di tingkat kenegaraan misalnya sekarang kan sudah masuk di dalam RPJMN kan, di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 itu moderasi beragama sudah masuk. Nah,
apa yang dimasukkan di dalam RPJMN itu, RPJMN ya. Coba nih saya tampilkan. Jadi ini sudah menjadi wacana negara loh sekarang itu. Moderasi beragama sudah bukan lagi wacana pinggiran. RPJMN loh, RPJMN itu kan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi arah kebijakan negara itu, kalau dulu mah GBHN gitu kan, itu ada di sini. Artinya apa? Moderasi beragama itu sudah menjadi arah kebijakan negara. Nah, sebagai diskursus, sebagai wacana sudah masuk, ada 5 istilahnya itu kegiatan prioritas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya kegiatan prioritas yang masyarakat harus bareng-bareng untuk melakukan yang kedua, yaitu sebagai sebuah gerakan. Nah, civil society, nanti saya akan tampilkan ininya. Siapa saja sih sebetulnya 7 kelompok strategis moderasi beragama ya yang harus mewujudkan 5 hal ini. Yang pertama itu yang dicanangkan oleh negara adalah negara ingin memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. Gitu. Apa yang dimaksud jalan tengah ya kita sudah sering diskusi kan soal tawazun, soal i'tidal gitu ya, tawasud dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, negara ingin melakukan penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Poin-poin ini tentu ada implikasi ke anggaran kan. Jadi kalau anggaran untuk penguatan kerukunan itu sedikit ya berarti tidak serius negara. Nah, yang ketiga itu, nah ini nih menurut saya nih kaitannya dengan tradisi lokal tadi itu. Itu negara ingin melakukan penguatan moderasi beragama melalui penyelarasan relasi agama dan budaya. Kita harus ikut melakukan gerakan advokasi bahwa tidak perlu dibentur-benturkan antara agama dan negara, antara agama dan budaya begitu. Mengapa? Karena budaya itu adalah wadah untuk mengejawantahkan nilai-nilai agama gitu. Ya tidak akan mewujud agama itu kalau tidak ada budaya. Bagaimana? Agama itu nilai kok dia seperangkat nilai. Seperangkat nilai ini ketika diwujudkan itu sholat misalnya sederhananya itu bagaimana? Ya budaya di Indonesia pakai sarung, budaya di Indonesia mungkin terawihnya bilalnya seperti apa begitu, atau kalau naik haji misalnya haji itu nilai ajaran agama, tapi bagaimana cara berangkatnya ya masyarakat Madura punya cara tersendiri kan untuk berangkat haji bahkan umroh gitu, atau sesungguhnya seperti festival-festival kebudayaan termasuk sedekah laut segala itu misalnya bagaimana cara melihat supaya tidak usah dibenturkan bahwa itu adalah musyrik misalnya gitu ya. Nah, dalam hal ini agamawan di satu sisi harus memahami budaya yang ada gitu, tapi di sisi lain budayawan juga harus paham juga ada nilai-nilai agama yang tidak bisa dilabrak juga gitu. Ya, soal musyrik, soal apa ya memang itu harus dipahami sebagai nilai yang esensial. Tapi kaum agamawan juga harus paham pada level mana sih ini itu sebagai sebuah ekspresi kebudayaan, seni dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang keempat itu peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan yang kelima pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Ini penjelasannya tentu sangat panjang lah ya, saya tidak mungkin menyampaikan semua. Nah, tadi karena saya janji menyampaikan yang siapa sih yang diminta untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Nah, ada 7 kelompok strategis yang itu kalau 7 kelompok ini jalan gitu ya. Jadi kalau Fahmina Institute mau bikin program penguatan moderasi beragama misalnya ya ini sasarannya bisa salah satu atau salah 2 gitu dari yang 7 ini. Kalau 7 kelompok ini kuat gitu penguatan moderasi beragama, negara akan keren gitu penguatan moderasi beragamanya. Tapi kalau di salah satu institusi saja konservatismenya menguat, boro-boro ikut mengkampanyekan moderasi beragama, ya kita akan terus-terusan menghadapi problem keagamaan. Ada dunia birokrasi, ya ASN dan lain-lain gitu.
Ada dunia pendidikan, baik gurunya, siswanya, regulasi pendidikannya, semuanya gitu. Kemudian TNI Polri juga, ya kan ada juga ternyata yang konservatif, bahkan yang terlibat gitu di dalam gerakan radikalisme gitu ya, ekstremisme. Kemudian media, civil society, partai politik, dunia bisnis. Nah, kalau mereka, mengapa 7 ini yang dipilih? Karena mereka ini sebetulnya aktor dalam bernegara ya, sejauh ini gitu. Maka kalau seandainya mereka juga melakukan penguatan moderasi beragama, mereka juga kita akan aman lah gitu ya. Tapi sejauh ini kan belum ideal saya kira. Sementara begitu mungkin. Oke, ada 7 kelompok strategis untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Di antaranya tadi ada birokrasi, dunia pendidikan, guru, yang mungkin sebagian kita yang hadir di sini ada beberapa yang ada di dunia pendidikan, TNI Polri, media gitu ya, yang kuat dan kencang sekali gitu, menyebarkan kampanye gitu ya, kampanye soal keberagamaan yang kadang beberapa masih belum moderat gitu. Ini beberapa sudah ada titipan pertanyaan nih Kang, tapi sebelum itu mungkin teman-teman yang hadir di sini ada yang mau bertanya langsung ke Kang Oman, boleh raise hand. Mangga. Atau membuka mic-nya. Mangga. Ada? Dipersilahkan. Ada Devi itu sama Aziza itu. Boleh dibuka mic-nya, di-unmute saja. Siapa ini? Mbak Aziza Ciledug, boleh dibuka Mbak? Di-unmute aja. Jangan-jangan sengaja raise hand-nya ya. Selain Mbak Aziza, yang lain mungkin? Kayaknya kemana? Oke, sambil menunggu kali ya, saya mau bertanya nih Pak Oman. Silakan, Mas Yenang. Tadi kan dibilang bahwa Islam Nusantara itu terkait dengan komunikasinya, sementara Islam berkemajuan juga mungkin ya. Sekarang negara memilih moderasi beragama. Apakah itu mengumpulkan seluruhnya dari kedua pandangan umat Muslim atau organisasi terbesar di Indonesia? Sementara kan yang gembar-gembor soal moderat dan sebagainya juga dua itu ya. Apakah ini menginternalisasi itu? Itu kan pemahaman yang itu. Sementara kan kita juga masih asing ya terkait dengan moderasi beragama, walaupun tadi sudah kalau bahasanya ratifikasi oleh negara ya, gitu. Nah itu seperti apa dan juga bagaimana nih strateginya? Sementara kan di luar itu banyak sekali kan wacana terkait bagaimana memoderasi beragama yang tanda kutip ya dilakukan oleh NU, kemudian dilakukan oleh dari Muhammadiyah dan lainnya gitu. Itu loh, Pak Oman. Ya, terima kasih Mas Yenang. Kalau saya melihatnya kan gini, kalau di Indonesia itu gerakan wasatiyah itu muncul dari grassroots sebetulnya, baik inspirasi maupun aktornya gitu ya. Jadi bukan hanya dari NU, dari Muhammadiyah sesungguhnya ya. Nah, walaupun itu yang paling kencang di dalam menyuarakan, tetapi pada dasarnya kita percaya betul bahwa arus mainstream semua umat beragama itu adalah moderat. Nah, dalam konteks moderasi beragama itu ketika ia masuk di dalam kebijakan negara itu sesungguhnya juga bukan aspirasi, bukan aspirasi namanya, bukan instruksi langsung kata top down dari negara sebetulnya, tapi muncul dari masyarakat. Oleh karenanya Islam Nusantara, Islam berkemajuan itu sesungguhnya yang menginspirasi bagaimana negara dalam hal ini Kementerian Agama merasa perlu untuk merumuskan. Coba lihat indikator moderasi beragama, ada 4.
indikator moderasi beragama ini sesungguhnya itu adalah indikator yang dulu dipakai sebagai indikator riset oleh Lakpesdam sebetulnya. Yang pertama itu adalah indikator moderasi beragama itu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu cinta tanah air. Itu indikator pertama. Kalau sebuah cara pandang, sikap, dan praktek beragama itu bertentangan dengan komitmen kebangsaan, ya dia tidak moderat. Yang kedua kan toleran. Yang ketiga, indikator moderasi beragama itu kan anti kekerasan. Kemudian yang keempat, ramah dengan tradisi lokal, tradisi dan budaya lokal. Nah, kemudian ini semuanya menjadi rumusan di dalam moderasi beragama. Nah, lalu ya bahwa ini belum familiar misalnya gitu ya. Ya saya kira untuk sebuah negara yang sangat luas ini memang PR-nya banyak ya. Moderasi beragama itu meskipun secara substantif sudah disuarakan sejak dulu, bahkan zaman menteri-menteri yang lain ya, Mukti Ali segala itu ya, Alam Shah segala dengan trilogi kerukunannya. Tetapi kan sebagai sebuah nomenklatur moderasi beragama itu baru memang di 2019 di tanggal 8 Oktober 2018 itu diluncurkan bukunya kan yang moderasi beragama itu. Nah, sejak saat itu kemudian diperjuangkan masuk ke dalam RPJMN dan berhasil, negara mengafirmasi sifatnya. Nah, sebagai contoh untuk kontrasnya, coba lihat contoh di Saudi. Saudi itu kan sekarang juga menggaungkan visi tentang wasatiyah. Tetapi Saudi itu beda. Saudi itu dari negara, lahirnya, munculnya dari pangeran kan, yang ya belakangan gitu kan, kemudian berpikir untuk lebih open, lebih terbuka gitu. Mungkin karena cadangan minyak berkurang juga mungkin gitu. Maka bikin kebijakan itu tidak mengakar gitu. Beda dengan di Indonesia. Wasatiyahnya itu dari negara top down, sementara dari Indonesia itu bottom up gitu. Nah, sehingga saya kira sama sekali tidak ada hal yang berhadap-hadapan antara Islam Nusantara, Islam berkemajuan. Ini kok tiba-tiba ada yang baru lagi, moderasi beragama. Harus dipahami mengapa moderasi beragama, karena moderasi beragama ini bukan hanya untuk umat tertentu, atau bukan hanya untuk Islam. Yang harus moderat itu kalian juga Hindu, kalian juga Buddha, kalian juga aliran kepercayaan, kalian juga Kristen, semuanya dalam konteks Indonesia. Nah, cuma ketika masuk dalam konteks Muslim, apalagi Muslimnya masuk lagi NU misalnya, tentu saja diksinya kan berbeda, tapi substansinya saya sangat percaya 100% itu sama. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Insaniyah, itu semua itu di situ gitu. Yang disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Siddiq itu, ya itu kan di rumusan yang tadi itu, keislamannya berarti kan yang ukhuwah Islamiyahnya itu keberagamaan masing-masing, kemudian ukhuwah Watoniyahnya komitmen kebangsaan, dan menjaga nilai atau harkat kemanusiaan itu adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Mungkin gitu dari saya. Oke, cukup menjawab Zainal? Oke, menjawab ya. Tadi soal implementasi ya. Belum. Implementasi di kita di Indonesia, di konteks Indonesia ya. Tadi biar kita bisa aplikasikan gitu. Ya, jadi ini memang saya kan waktu selesai bertugas sebagai ketua Pokja itu awal Maret kemarin ya. Sebetulnya kami sedang menyusun rencana aksi implementasi moderasi beragama baik di birokrasi maupun di masyarakat. Karena kan ada 7 kelompok strategis tadi itu. Itu untuk implementasi di tingkat birokrasi Kementerian Agama saja itu belum selesai memang. Misalnya ya, yang tadi program penguatan cara pandang di kalangan ASN misalnya. Salah satunya itu diwujudkan dengan cara
ketika rekrutmen ASN, CPNS gitu, calon pegawai negeri sipil, maka salah satu variabel tes masuknya itu dimasukkan nilai-nilai moderasi beragama misalnya, supaya tidak ada lagi ASN yang ASN tapi kok menentang ideologi Pancasila misalnya gitu kan, tapi setujunya dengan khilafah, itu kan lucu kan gitu. Nah, kalau implementasinya di masyarakat, memang pada akhirnya itu apa ya? Kalau saya ingat milestone-nya, milestone yang sudah disusun untuk moderasi beragama, itu kalau dilaksanakan secara konsisten, rencana aksi yang sudah disusun, baru akan menguat itu ya 2023 memang dilakukan oleh misalnya civil society bergerak, TNI, Polri bergerak untuk penguatan moderasi, kemudian pesantren bergerak, kurikulum juga di kementerian-kementerian khususnya Kemendikbud sama Kemenag misalnya diperbaharui. Kalau itu jalan saja, paling cepat itu di 2023 itu sudah mulai kelihatan penguatannya. Harapannya 2024 lebih solid. Tapi ya saya harus realistis juga ya rasanya. Sampai sekarang ya kurikulum sekolah, buku-buku itu kan masih banyak. Jadi kalau bicara what why-nya ini mungkin sudah relatif aman, tapi begitu masuk how to implement, saya sendiri memang harus akui berat itu. Mungkin presidennya harus dari mana? Dari pesantren, dari Iya, karena memang di sini kan menganalogikan bahwa si penganut agama itu harus benar-benar paham. Betul. Jadi memang kalau di Kementerian Agama melalui bimas-bimas kan, ya, melalui bimas-bimas agama, kemudian ujung tombaknya adalah penyuluh. Nah, penyuluh yang itu ada di setiap yang di jenjang paling bawah itu yang kita training, secara berjenjang, perangkatan gitu, penyuluh di training semua agama, kemudian mereka yang jalan. Kemudian ada lagi guru-guru, training untuk para guru gitu. Ya itu memang panjang, Mas. Oke. Ya, Pak Oman. Mas Jenan. Oke. Ya. Devida mau menyampaikan? Ya. Oke. Saya pengen saja, Pak Oman. Ya. Pertanyaan pertama, saya pengen sejauh mana sebenarnya kekuatan moderasi negara ini kan ngajak bahwa ini loh pilihan yang terbaik dari cara pandang ya, paradigma untuk menyelesaikan sistem agama dan keyakinan yang melimpah di Indonesia. Tetapi pada sisi lain, fundamentalis yang posisinya itu berada pada akar puritanisme, ini kan sebenarnya di mana letak bisa didiskusikannya antara moderasi dengan puritan, karena di setiap agama itu kan mesti ngomongin pemurnian gitu loh, ya kan? Ini Islam Arab gitu kan, kalau Kristen Roma atau di mana gitu kan, kalau Hindu di mana. Jadi saya kira letak ruang diskursus dalam wacana akademisnya di mana, Pak Oman? Kira-kira untuk bisa titik temu gitu loh, kesadaran. Saya percaya kalau dalam implementasi saya percaya bahwa masyarakat beragama, moderasi agama di konteks lokal khususnya Cirebon itu memang sudah ya. Tetapi kalau kita baca naskah Kuncerit umpama umpamanya Islam kemudian dengan SI ya, dengan Serikat Islam mengkonfrontasi etnis Cina dengan alasan bisnis saat itu di tahun 40-an atau di akhir di PKI itu. Pertanyaan kedua yang dipikirkan saya ini sebenarnya banyak kan kalau di teks-teks keagamaan taruhlah Sulom Taufik, taruhlah Ukudulujen dan beberapa kitab-kitab yang ajakannya itu fundamental,
tetapi dalam ranah pesantren itu tidak digunakan. Jadi dia memoderasi sendiri gitu loh. Saya ingin tanyakan, ada nggak di pertanyaan kedua ini, ada nggak sejarah pernaskah Nusantara pertarungan gitu loh, apa proses orang itu yang awalnya dia mengkaji pada pola-pola fundamental, kemudian apakah karena Indonesianya sendiri, pergaulan masyarakat kenusantaraan, sehingga apa yang dikaji dalam teks keagamaan yang fundamental, yang seolah-olah itu dilarang semua, tetapi itu bisa menjadi moderat gitu loh. Gitu Pak Man. Ya, terima kasih Mas Devida. Wah, ini berat sekali ininya pertanyaannya. Nggak tahu gimana jawabnya ya. Asal jawab aja ya. Iya, saya amat percaya bahwa selama kita ini beragam, maka memang akan selalu muncul tafsir yang berbeda-beda terkait dengan agama itu. Baik agak konservatif ke kanan, apalagi sampai ya, tadi istilahnya fundamental ya, fundamentalis. Sebetulnya fundamentalis bagi saya itu istilahnya hampir sama dengan radikal gitu ya. Dalam beberapa hal itu kan positif gitu. Fundamental, radikal itu dalam beberapa hal itu positif loh. Makanya moderasi beragama tidak menggunakan istilah itu. Moderasi beragama itu menggunakan istilah ekstrim, ekstremisme. Jadi tidak pakai radikalisme. Karena beragama itu dalam beberapa hal harus redik. Harus redik itu artinya kan betul-betul mengakar kan. Ya usuliyah gitu, usuli kan harus berpatokan pada akar-akar gitu. Jadi mereka yang konservatif, mereka yang ekstrim itu pasti ada. Pada saat yang sama juga mereka yang cenderung mengabaikan atau katakanlah liberal itu juga kan ada. Karena memang perjalanan agama ini udah ribuan tahun. Nah, maka dan itu tidak berlaku pada salah satu agama saja, toh. Maksud saya itu tidak terjadi hanya pada Islam saja. Sama ketika kita ke Sri Lanka kan yang ekstrimnya kan bukan Muslim kan, tapi kelompok yang lain, justru yang Muslim kemudian yang dipersekusi. Begitu juga di India dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ada pola yang memang ketika agama itu sudah berwujud menjadi tafsir, itu sudah pasti itu akan menimbulkan perbedaan. Nah, justru moderasi beragama ini membuat parameter. Lalu apa dong parameternya? Nah, supaya titik temunya itu apa gitu? Supaya kita tuh bisa menilai ini yang ekstrim, ini yang moderat gitu. Nah, mungkin ada 3 ya parameternya ya. Yang pertama itu adalah ukurannya, batasan ekstrim atau tidaknya itu, kalau cara pandang, sikap dan praktik keagamaan atas nama agama, misalnya seseorang itu mencederai nilai luhur kemanusiaan, itu ekstrim. Gitu. Agama apapun, tafsir agama mau mengklaim beragama, mau mengklaim saleh atau apa, mau mengklaim jihad atau apa, tapi kalau mencederai nilai luhur kemanusiaan itu ekstrim gitu. Nilai luhur kemanusiaan itu apa ya? Tentu saja kan ya banyak lah ya. Nilai luhur kemanusiaan itu termasuk menghormati perempuan, menghormati yang difabel kan begitu ya, dan seterusnya gitu. Terutama tentu hifzun nafsnya itu, menjaga nilai luhur. Kan kita juga dalam teks kitab suci kita ya Al-Quran ya membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia kan. Nah, itu yang pertama ya, batasan yang pertama. Yang kedua yang harus dijadikan pegangan oleh semua agama, umat beragama adalah kalau ada cara pandang, sikap dan praktek beragama atas nama agama, dia melabrak kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, itu juga bisa dianggap ekstrim. Nah, itu mengapa HTI misalnya dibubarkan ya, karena kan kita udah sepakat di Indonesia ini bahwa kesepakatan bersamanya ideologi Pancasila UUD 45. Dulu juga diskusi tentang Piagam Jakarta ya kan sudah pernah ada gitu. Tapi semua tokoh-tokoh bangsa dan agama sudah sepakat. Kalau ada atas nama agama ingin menegakkan khilafah misalnya, karena khilafah lah
yang benar, paling benar itu menurut tafsir kan, salah satu tafsir, bukan agama itu sendiri. Itu saya pernah lama tuh menjelaskan di channel Historia waktu itu ketika rame film tentang khilafah itu gitu. Ya saya dari perspektif sejarah tentu saja, perspektif manuskrip, tunjukkan ke saya bilang kalau ada sumber yang menjelaskan bahwa sistem kesultanan di Nusantara itu menganut sistem sistem khilafah gitu, yang berarti satu kesatuan. Ya, kan harus ada satu kesatuan sistem kan seluruh dunia Muslim. Nyatanya kan tidak begitu. Aceh sama Jogja juga berbeda-beda kok itu. Bahkan antar kesultanan juga ada yang bertikai. Jadi gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, batasan ekstrim atau tidak itu, kalau ada cara pandang, sikap dan praktek keagamaan seseorang atas nama agama, ia melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara, maka ia juga dianggap ekstrim. Itu aja, 3 itu. Tidak mencederai nilai luhur kemanusiaan, tidak melabrak kesepakatan bersama, tidak melanggar ketentuan hukum, tafsir agama apapun silahkan, bebas. Kira-kira begitulah. Mungkin itu, karena agak panjang tadi Mas Devita, jadi saya juga nggak tahu ini menjawab yang mana atau nyambung atau enggak. Mudah-mudahan bermanfaat aja lah pokoknya ya. Amin. Gimana Devida? Menjawab ya? Oke. 3 poin tadi. Iya. Iya. Gini Kang, apa namanya moderat gitu ya? Kita moderat itu tengah-tengah gitu ya. Sering juga tuh dibilang katanya kalau tengah-tengah berarti enggak paripurna dong, enggak sempurna dong. Ya. Sering dibilang gitu juga tuh sama teman-teman kadang. Ini kamu kelompok liberal ya gitu-gitu ya. Gitu gimana? Ya, jadi tengah-tengah itu berarti tidak kafah kan gitu ya. Ya, begitu. Nah, itu cara pandang. Itu adalah sebuah paradigma. Ya. Nah, cara bikin mengatasinya ya harus membuat kontra narasi. Jadi meredefinisi ulang apa sih sebetulnya dimaksud dengan kafah, apa yang dimaksud dengan paripurna gitu. Nah, kalau dalam konteks moderasi beragama ada kata kunci kemaslahatan umum, bahwa manusia itu kan diciptakan dalam konteks Islam sebagai khalifah di muka bumi. Itu tugasnya kalau ingin menjadi al-insan al-kamil adalah ia harus menciptakan kemaslahatan. Gitu. Semua nabi, semua rasul juga untuk menciptakan kemaslahatan. Manusia yang sempurna itu manusia yang bisa memberikan kemaslahatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira begitu. Maka kemudian ketika kita bersikap moderat, wasat, yang tujuannya menciptakan kemaslahatan, kita sedang menjadi manusia yang paripurna gitu. Jadi paripurna itu bukan berarti ada di sisi kanan saja gitu, tapi juga ada sisi kirinya. Makanya moderasi beragama itu bukunya saja gambarnya bandul kan, dia harus mengayun ke kiri dan ke kanan. Coba pahami sikap Tuhan kan, Allah kan. Allah itu kan sikap yang maha adil, tapi juga yang al-jabbar, yang otoriter kan, memaksa, al-mutakabir, yang juga takabur juga gitu. Tapi juga al-latif, yang lembut. Mengapa? Karena itulah kesempurnaan Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu hanya punya sifat yang ar-Rahman ar-Rahim saja, dia tidak punya sifat al-Jabbar, tidak punya sifat al-Mutakabir, ya dia bukan Tuhan namanya gitu, karena tidak sempurna. Nah, itu mengapa dalam konteks moderasi beragama yang disebut dengan kafah atau manusia paripurna bukan berarti yang mempraktekkan hanya tafsir agamanya saja, tetapi ada bandul. Hanya ukurannya apa? Ukurannya itu ya tadi itu kemaslahatan umum gitu. ASN
misalnya menjadi ASN, tugas Anda itu ya mewujudkan kemaslahatan umumnya ya melalui pengabdiannya di birokrasi gitu. Kemudian yang pedagang, dia juga bisa menjadi manusia kafah, menciptakan kemaslahatan umumnya di mana gitu. Pejabat, ya bisa juga menjadi manusia kafah gitu. Jadi kafah tidak selalu jilbabnya kayak apa, kemudian apa namanya tidak mau urusan dengan yang minoritas misalnya. Nah, jadi poin saya balik lagi ke kontra narasi ya. Jadi ini paradigma yang harus dilawan dengan paradigma. Gitu kira-kira. Ya, paradigma dilawan dengan paradigma gitu ya. Wah, Ya. teman-teman makin hangat nih. Tadi siapa yang mau bertanya, Mbak Aziza? Ciledug masih mau bertanya langsung dengan Kang Omar? Atau yang lain? Silahkan. Ada? Oke, Kang Adam ya. Itu Pak Adam. Ada Burhan. Monggo, Kang Adam. Dari Sebelumnya mana? terima kasih. Ya. Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran. Kang Oman, ada mau tanya. Ya. Moderasi beragama kan termasuk cara pandang ya, sikap dan praktik. Ataupun cara beragama lah. Ada ingin tanya, ataupun ingin tahu macam-macam cara beragama yang Bapak ketahui itu. Dan kenapa harus memilih moderasi, bukan cara yang lain gitu. Gitu aja sih, Pak. Ya, cara beragama ya tentu saja kita ini sedang mempraktekkan juga sekarang ini cara beragama. Cara beragama kan ada aspek ibadahnya, ada aspek sosialnya dan seterusnya ya. Cara beragama apa ya contohnya? Saking banyaknya bingung juga saya. Rukun Islam saja kan 5 nih, rukun Islam itu ya. Rukun Islam itu 5 misalnya. Sholat katakanlah, sholat itu agama. Nah, tapi cara sholat itu adalah cara beragama. Maksudnya apa? Maksudnya cara sholat itu tidak yang pakaian yang dipakai untuk sholat itu tidak menentukan diterima atau tidaknya sholat. Karena kenapa? Karena ada yang menganggap bahwa itu yang pakai gamis itu lebih khusyuk dan lebih diterima gitu mungkin gitu ya, lebih Islam gitu kira-kira begitulah. Atau sebaliknya, yang pakai sarung ini yang paling benar itu gitu. Kalau pakai celana panjang itu tidak tidak khusyuk dan kurang benar gitu beragamanya. Nah, itu yang dimoderasi, diajak ngobrol. Esensinya apa sih sholat itu sebetulnya? Secara fikih juga apa? Menutup aurat. Ya sudah, kalau esensinya menutup aurat, mau pakai celana panjang, mau pakai sarung, mau pakai gamis, mau pakai apa begitu, kopiah gitu, maka cara beragama itu bebas-bebas saja. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu kalau kita memaksakan tafsir kita, kebenaran kita, payah tuh tetangga kita itu sholat pakai celana panjang. Itu nggak sah itu, misalnya begitu ya. Muhammadiyah tuh misalnya gitu ya, ngikut NU dong itu sarung gitu misalnya gitu ya. Nah itu jadi salah satu contoh saja. Tapi cara beragama terutama yang diatur di dalam moderasi beragama itu yang di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya misalnya cara berinteraksi tentu saja kan bergaul dengan yang beda agama atau bergaul dengan yang minoritas misalnya. Itu kan cara beragama kita. Agama sendiri mengajarkan silaturahmi. Cara bersilaturahminya bagaimana dengan yang minoritas? Ya, tentu saja misalnya tidak mempersekusi, lalu menghargai keyakinan yang beda dengan kita. Mungkin itulah cara beragama itu banyak sekali. Pokoknya
cara beragama itu yang sifatnya al-mutaghayyirat. Al-mutaghayyirat itu yang berubah, bisa berubah. Cara beragama itu bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu agama. Gitu. Misalnya gini. Apa ya? Bahkan yang wajib saja seperti sholat Jumat tadi saya katakan itu kan bisa berubah ketika ada masa pandemi karena esensi agamanya itu adalah menjaga jiwa itu. Kalau mengakibatkan kematian gara-gara sholat Jumat itu kan berarti melanggar ketentuan esensi agama juga. Nah, atau kalau dalam contoh haji misalnya, ketika haji itu cara berhaji itu ada yang melakukan tarwiyah. Gitu. Cuma ini mungkin contohnya terlalu ini ya. Kalau yang belum haji nanti nggak nyambung ya. Ya udahlah, nggak usah dicontohin dulu yang haji. Ini Kang tadi kan Ya. ada mendengar kata liberal ataupun konservatif ya. Terus kalau dengar kata liberal kan ada sekular ataupun plural. Apakah itu apa ya? Adam pikir itu macam-macam kayak paradigma beragama gitu atau cara pandang beragama. Sebenarnya yang ingin Adam tahu tuh kayak konservatif dalam beragama tuh kayak gimana, liberal dalam beragama, ataupun apakah plural juga termasuk tadi cara pandang beragama, itu tuh penjelasannya gimana, Kang? Ya, ya memang istilah-istilah itu kan harus diurai dulu pengertiannya masing-masing gitu ya. Apa yang dimaksud dengan konservatif misalnya? Nah, konservatif itu sebetulnya kan to conserve itu artinya yang merawat tradisi, merawat tradisi lama begitu. Jadi konservatif itu sebetulnya tidak masalah gitu. Kalau hanya konservatif artinya menjaga al-muhafadzah 'alal qadim al-qadim as-shalih itu juga konservatif. Makanya NU itu dalam beberapa hal konservatif. Orang tua saya itu sangat konservatif. Sholat subuh, habis sholat subuh itu sholat isyraq, habis sholat isyraq sholat duha. Itu bukan berarti dia radikal atau apa gitu loh. Konservatif karena merawat tradisinya. Kemudian bahkan konservatif sampai sarungnya juga kalau ayah saya termasuk. Pokoknya bagi saya kalau nggak pakai sarung nggak afdol gitu. Itu konservatif juga gitu. Kitab belajarnya dari kitab Safina apa gitu ya. Nah, yang tidak benar itu ketika dia masuk pada kategori ultra konservatif. Ultra konservatif itu dia konservatif dengan dirinya, lalu dia menganggap bahwa orang lain itu keliru, sesat dan harus ditiadakan, tidak boleh ada gitu. Cara beragama orang lain itu. Nah, itu yang sudah ultra konservatif. Ya, kemudian kalau liberal saya sudah bilang tadi bahwa moderasi beragama itu bukan liberal. Liberal ini memang gimana ya menjelaskannya, kan sebetulnya dalam konteks tertentu liberal itu bebas gitu ya, mungkin kalau secara harfiahnya ya. Saya agak susah nih dalam kepala nih apakah saya menjelaskan secara akademik atau yang sederhana saja. Karena kalau kita bicara liberalisme, liberal, demokrasi liberal, itu kan kompleks sekali. Tapi kira-kira begini, yang dimaksud dengan moderasi beragama bukan berarti liberal dalam arti mengabaikan atau menganggap tidak penting agama, itu kan liberal. Misalnya begini, mentang-mentang mengaku moderat, lalu ketika disodori minuman wine misalnya, karena sedang berpesta dengan teman-teman yang non-muslim, kemudian mau meminumnya. Saya mau moderat nih, itu bukan moderat, itu liberal namanya. Mau minum yang sebetulnya dilarang oleh agamanya, atas nama dia toleran kepada orang yang beda agama dengan dia, itu sama sekali bukan itu wasatiyah itu. Wasatiyah itu memoderasi cara beragama yang al-mutaghayyirat tadi itu. Cara beragamanya, tapi kalau menyangkut pokok agamanya tidak ada kompromi. Sementara minuman keras dalam Islam itu kan tidak ada kompromi kan, kecuali untuk pengobatan komprominya. Nah, moderatnya di situ nanti kalau
tapi ini butuh nih untuk pengobatan, kokain ini bahkan gitu, morfin ini misalnya. Nah, kalau untuk pengobatan oke, boleh. Di situ moderatnya, makanya bandul gitu. Tidak bisa kita berhenti ekstrim di kiri saja tuh tidak bisa bandulnya. Kalau jam itu bandulnya berhenti di kiri itu rusak jam itu. Yang benar itu jam itu mengayun gitu. Daging babi itu haram, jelas gitu. Tapi ketika misalnya dibutuhkan hanya makan daging babi yang bisa menyelamatkan jiwa, misalnya gitu ya, hifdzun nafs gitu, maka kan dibolehkan kan, ad-darurat tubihul mahzurat gitu. Itu yang disebut moderat sebetulnya. Nah, gitu ya Mas Adam ya. Ya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Adam. Yang lain berlanjut saja dulu. Ini sudah menuju jam 12 soalnya. Ya, 7 menit lagi ya. Oke, yang belum mengisi absen mungkin bisa mengisi ya, jangan sampai sudah selesai belum mengisi. Oke, teman-teman rasanya ini makin seru sih sebetulnya kalau ngobrol diskusinya bebas begini ya Kang. Tapi tadi kita juga kayaknya perlu untuk dapat materi yang disampaikan Kang Oman, mungkin boleh di-share ke panitia kan tadi yang disampaikan. Oh ya. Ya nanti ya baik. Oke, siap. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan langsung? Yang perempuan mungkin tadi Mbak Ajijah Ciledug, ada Mbak Eti Rahmawati ini hadir nggak ya? Ada Teh ini Mbak Ita, Mbak Nuri yang perempuan, Nurul Istiqomah, Mbak Yosi, ada? Oke, kalau belum saya lagi soalnya. Iya. Ya. Nggak apa-apa belum. Oke. Kalau terakhir nanti closing statement kamu. Ya, karena mau zuhur. Saya lagi di pesantren Alhamdulillah, jadi kalau zuhur kan harus ke masjid. Oke. Masa pengasuh pesantren nggak ke masjid kan? Iya. Kita juga udah ada sebetulnya Kang. Ya. Ini kali ini betul terakhir mungkin sebelum nanti closing statement. Ini banyak sekali tokoh agama yang Fahmina dampingi gitu ya. Kira-kira peran apa sih yang bisa diambil gitu oleh tokoh-tokoh agama untuk mengimplementasikan moderasi beragama ini gitu? Iya, yang pertama itu harus internalisasi dulu memang, internalisasi di tokoh agama itu sendiri ya, semacam TOT. Jadi harus menyamakan persepsi dulu apa, mengapa dan bagaimana itu tentang moderasi beragamanya. Karena saya melihat di kalangan tokoh-tokoh agama sendiri itu cenderung masih ada terjadi perbedaan menyikapi satu kasus keagamaan. Tokoh agama loh, termasuk di MUI. Misalnya ketika contoh kasus itu yang jilbab di Padang itu gitu ya. Tokoh agama kan berbeda pandangan kan, sehingga berdebat di ruang publik. Bagaimana kalau begitu mau menyamakan persepsi satu barisan untuk memfatwakan moderasi beragama gitu. Nah, saya tidak tahu tentu harus mulai dari mana, tapi saya yakin langkah 1000 itu selalu dimulai dari langkah pertama. Kalau misalnya Fahmina mau memulai, ya lakukan saja TOT terhadap para tokoh agama. Apa konteksnya? Misalnya ya konteksnya mengajak menyamakan persepsi tentang relasi agama dan negara. Balik lagi ke yang nilai yang di awal tadi bahwa salah satu tantangan dalam moderasi beragama yang paling besar itu menyelaraskan cara beragama dan cara bernegara. Ini saya punya satu slide yang akan sangat membantu untuk memahami bagaimana sih sebetulnya relasi agama dan negara di Indonesia. Jadi kapan negara itu boleh campur tangan urusan agama, kapan negara harus lepas tangan, tidak boleh ikut ngurusin. Kemarin kan ramai soal itu, apakah sekolah negeri, wali kota itu tidak boleh bikin peraturan ngurusin agama? Kan di sini mayoritas Muslim, nah itu kan berdebat di situ kan. Nah makanya mungkin ini saya punya satu slide yang terakhir ya, tentang relasi agama dan negara.
Pertanyaannya, kapan negara boleh campur tangan, kapan harus lepas tangan? Pertama, negara harus hadir, artinya harus mengatur, harus campur tangan ketika dalam urusan memberlakukan syariat agama, norma agama, hukum agama yang terkait dengan penegakan nilai-nilai yang universal. Jadi kalau ada syariat agama yang kebenarannya diakui oleh semua agama, universal, maka negara harus hadir, harus bikin undang-undang tentang hak asasi manusia misalnya, undang-undang tentang peradilan agama, peradilan apa, itu kan undang-undang untuk penegakan keadilan. Kalau negara tidak hadir mengatur keadilan itu tentang peradilan, ya maka tidak benar dalam konteks Indonesia. Gitu. Kalau konteks negara lain ya terserah saja. Kalau di Indonesia kan peradilannya ada peradilan militer, ada peradilan umum, ada peradilan tata negara, ada peradilan agama. Ada 4 kalau tidak salah. Kalau di negara lain itu peradilan umum, peradilan ketatanegaraan, sama peradilan jadi lupa tadi dari 4 itu yang agama tidak ada. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dalam hal pemberlakuan syariat agama yang kebenarannya hanya diakui oleh salah satu agama, tapi bersifat massal gitu, ajaran agamanya itu juga terkait dengan ketertiban umum, maka negara boleh hadir mengatur. Tetapi yang diatur itu hanya tata caranya, organisasinya, operasionalnya, bukan ajaran agamanya itu sendiri. Saya di sini sering mencontohkan soal haji lah. Haji itu adalah syariat agama yang kebenarannya hanya diakui oleh umat Islam. Tapi dalam pelaksanaannya dia melibatkan massa yang sangat besar sekali. Hampir 21.000 kan setiap tahunnya berangkat. Itu massal sekali dan terkait dengan ketertiban umum, maka negara boleh mengatur, boleh bikin undang-undang haji boleh. Tapi yang diatur itu bukan cara hajinya, bagaimana hajinya itu harus tamattu, harus qiron, harus ifrad, itu bukan ritualnya. Yang diatur adalah penerbangannya. Anda berangkatnya tanggal sekian ya, pakai Garuda, pakai penerbangan ini, kemudian Anda masuk asrama 2 hari sebelumnya, Anda di sana, kemudian nanti Anda direct flight, dan seterusnya. Anda makanannya nanti diatur, dan seterusnya. Itu negara boleh hadir dalam konteks Indonesia. Nah, yang terakhir, tokoh-tokoh agama ini harus paham juga tentang relasi agama dan negara dalam hal syariat agama, yang kebenarannya itu bahkan diperdebatkan, ya, khilafiyah di kalangan salah satu agama, atau syariat agama yang sifatnya individual, tentang cara sholat tadi itu misalnya, atau cara pakai kerudung misalnya, cara nutup aurat, kemudian negara bikin undang-undang, bikin perda, bikin peraturan, sholat misalnya, bikin peraturan, ada rumah sakit umum kan bikin peraturan tuh, jam 12 harus tutup pelayanan, harus sholat misalnya. Rumah sakit umum itu representasi negara. Ya, kalau rumah sakitnya rumah sakit yayasan Islam ya terserah kan. Ini rumah sakit umum yang dilayani itu semua agama gitu, tetapi bikin peraturan pada waktu zuhur, bukan hanya zuhur, pada waktu sholat harus berhenti semuanya misalnya. Itu tidak boleh dong. Tidak boleh bikin aturan. Jilbabnya harus warna pink misalnya, yang seperti Mbak Dewi harus begitu, itu nggak boleh gitu. Anak sekolah SMA tidak boleh diatur, tidak boleh dilarang, tidak boleh diharuskan, tidak boleh dilarang. Maksudnya mengatur itu begitu. Nah, saya kira kalau relasi agama dan negara seperti ini dipahami, ya mudah-mudahan ya bisa dimulai dari para tokoh agama untuk ya mengajak umatnya untuk selalu harmonis lah begitu ya dalam merespons. Saya kira begitu. Wah, panjang juga jadinya. Baik, terima kasih. Sebetulnya masih akan muncul pertanyaan, cuman waktu kita terbatas, teman-teman. Atau sedikit aja, Wi, sedikit. Oke, boleh. Saya masuk ke indikator karena
ini kan sering jadi pertanyaan teman-teman di lapangan, karena 4 indikator mulai dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal, itu menjadi indikator moderasi. Nah, ada yang beberapa kali bertanya, apakah ini harus 4-4-nya orang punya cara pandang yang seperti ini, lalu dianggap sebagai punya cara pandang moderat, atau salah satu. Itu sering itu muncul karena oke, saat komitmen iya, lalu toleran, bersikap toleran iya, anti kekerasan iya, tetapi kadang ada beberapa yang dia tidak terlalu akomodatif dengan beberapa tradisi yang menurut cara pandangnya itu sebenarnya tidak pas dengan apa yang dia yakininya. Nah, kadang ini muncul juga. Nah, kira-kira misalnya kalau tidak utuh 4-4-nya itu gimana, Kang Oman? Ini berefleksi juga ke teman-teman biar ini juga tidak. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali dari 4 indikator itu ya yang tadi disebutkan. Saya kira yang 3 itu interlock. Interlock itu maksudnya saling kunci, jadi tidak bisa lepas ya. Yang 3 itu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan. Itu interlock sifatnya. Karena tidak bisa ada komitmen kebangsaan tapi tidak toleran, itu rasanya tidak masuk akal. Begitu juga komitmen kebangsaan oke, misalnya toleran, tapi dia memperbolehkan kekerasan, termasuk kekerasan verbal, kekerasan terhadap perempuan misalnya, baik fisik maupun verbal gitu ya. Nah, tetapi yang tradisi ini dalam berbagai diskusi memang kita juga membicarakannya, penerimaan tradisi itu ini tetap menjadi indikator. Karena apa? Karena kita percaya bahwa tradisi itu bagian dari budaya dan budaya itu bagian dari ekspresi keagamaan, tafsir keagamaan, gitu ya. Nah, tetapi memang PR-nya panjang untuk yang soal makanya di RPJMN itu di breakdown lagi. Sebentar, mungkin sebentar. Ini karena pertanyaannya terkait dengan itu sangat penting. Saya ingin tunjukkan yang soal tradisi. Adanya di sini sebentar. Nah, ini. Nah, begini. Jadi untuk yang penyelarasan relasi agama dan budaya, ini adalah penerjemahan dari indikator yang keempat, bahwa sesungguhnya ramah terhadap budaya lokal itu menjadi indikator, tetapi mungkin tidak interlock seperti yang 3 tadi itu. Jadi bisa saja orang, ya saya nggak suka tradisi, tapi dia tetap anti kekerasan, dia komitmen kebangsaannya kuat, cuma dia menganggap mungkin tradisi itu tidak menjadi indikator yang mengikat gitu ya. Nah, tetapi coba lihat agama dan budaya, kalau seandainya itu selaras begitu ya, maka ada beberapa poin kegiatan yang itu harus kelihatan, itu menggambarkan ramah terhadap tradisi itu, dan itu menggambarkan tidak ada pertentangan antara agama dan budaya. Misalnya pelestarian budaya, pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama, tapi untuk kesejahteraan umat. Ya kan bisa mensejahterakan secara ekonomi juga. Apresiasi budaya, ada literasi budaya, dialog lintas agama dan budaya, perayaan keagamaan dan budaya, tafsir keagamaan, terutama yang tafsir keagamaan nih. Pengembangan tafsir keagamaan berperspektif budaya itu yang harus terus kita gaungkan. Nah, saya kira kalau menurut saya gitu ya, saya secara pribadi 4-4-nya itu indikator yang perlu ada. Tetapi untuk kalangan tertentu saya bisa bilang yang 3 yang interlock, tapi yang 1 mungkin ya bisa didiskusikan lah gitu ya. Oke, terima kasih Kak Oman. Ini penting karena sering muncul di diskusi. Ya, betul. Baik, cukup begitu ya teman-teman, karena terbatas tadi Kang Oman mau ke masjid.
Jadi kita menunggu statement closing statement terakhirnya sebelum kita tutup bersama. Sekaligus doa kali ya. Oh iya, boleh. Dan Doa sebelum amal itu, dari Mas Rosidin. dan sebelum kita tutup juga nanti foto bareng ya. Buka semua kameranya. Oke, lanjut Pak Uman. Ya. Ya, saya kira closing statement itu kan basa-basi webinar ya. Sebetulnya isinya ya sama seperti yang tadi juga. Ya, closing statement saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fahmina Institute. Saya kira seingat saya nih, ini adalah webinar moderasi beragama pertama setelah saya tidak lagi sebagai ketua Pokja Moderasi. Saya awalnya agak ragu, saya penuhi atau tidak gitu ya, karena saya biasanya bicara on behalf of ketua Pokja gitu. Nah, tetapi saya pikir kenapa tidak? Toh saya tidak menggunakan tidak menggunakan label Kementerian Agama ya. Ini adalah milik kita bersama. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman Fahmina yang sudah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terus silaturahim ke depannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman silakan untuk membuka kameranya ya, kita foto bersama. Oh ya, mungkin sekalian menginformasikan ke Kang Oman juga bahwa yang hadir ini sebenarnya teman-teman yang menjadi dampingan Fahmina, karena itu bukan komunitas yang umum publik yang, nah teman-teman ini yang biasa menemani kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing desa. Jadi karena itu salah satu kepikiran kita bahwa mereka yang sering ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan keagamaan itu sering menemukan hal-hal yang ya mereka kebingungan untuk menjawab bagaimana gitu. Karena itu webinar ini penting, tetapi tidak dipublik secara umum, tidak dipublish secara umum, tapi komunitas Fahmina yang selama ini mendampingi teman-teman atau mendampingi masyarakat. Itu sih. Oke, sudah siap semua? Masih banyak yang menutup kameranya. Atau lanjut saja ya. Kita hitung ya. Oke. Yang lain masih ditunggu. Hitungan 5 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sip. Satu layar lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Oman sudah menemani kita sampai Mbak Dewi. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik, sehat tetap. Amin, amin, amin ya. Iya, itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai maghrib nanti. Selamat berpuasa dan menyambut Fitri nanti. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zainal. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Profesor Oman Fatur Rahman yang sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan terkait dengan moderasi beragama, dan juga teman-teman sekalian. Mudah-mudahan biar bermanfaat dan bisa diimplementasikan tentunya ya. Tadi kan sangat sulit ya, walaupun ya itu berproses tentu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa live ya. Kita sudah berakhir. Nanti dikirimkan melalui email masing-masing ya. Tentu sertifikat juga akan dibagikan sekaligus sama materinya. Oke. Monggo. Terima kasih. Oke, saya pamit juga ya. Iya, ya, terima kasih banyak ya, Mas Dena, Mas Rosidin, Mbak Dewi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya off ya.